Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di sini. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tetap di rumah, jangan kemana-mana bila tidak ada keperluan. Seperti biasa nanti absen presensi ya, bisa disertakan nama di kolom komentar ya, dan jam saat kalian mengikuti pelajaran ini. Ya, kita masuk ke materi, yaitu tentang materi kali ini teks biografi. Di sini Bapak akan bacakan dulu KD-nya, yaitu KD 315 menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, dan yang 415 yaitu menyusun teks biografi dari tokoh. Nah, kira-kira dari kalian ada yang tahu tidak beliau ini siapa? Ya, beliau ini adalah Presiden Republik pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno ya. Ada yang tahu sejarahnya, beliau tinggal di mana, lahirnya tahun berapa, terus rekam jejaknya seperti apa. Nah, itu semua disebut dengan teks biografi. Jadi teks biografi di sini pada dasarnya merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan kisah seseorang, biasanya orang yang berpengaruh atau fenomenal di tengah masyarakat ya, seperti Bapak Insinyur Soekarno tadi ya. Dan di sini ada ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama itu memuat fakta, yang kedua strukturnya jelas, yang ketiga itu bahasanya yang lugas. Di sini yang pertama memuat fakta itu teks biografi bukanlah teks fiksi. Ia menggambarkan kenyataan dari tokoh tersebut, tetapi disampaikan secara naratif. Jadi apapun yang tertulis di dalam sebuah teks biografi haruslah berdasarkan fakta yang ada. Selain itu, penulis teks biografi harus subjektif. Dia tidak boleh melakukan pujian berlebihan terhadap tokoh tertentu atau malah menjelek-jelekan tokoh tersebut. Biarkan pembaca ya yang memutuskan mau seperti apa mereka memandang seseorang dalam sebuah teks biografi tersebut. Dan yang untuk struktur jelas, di sini struktur dalam teks biografi harus jelas ya. Jangan membingungkan pembaca. Sebuah teks fiksi memiliki kebebasan, namun di teks biografi ini tidak diberlakukan seperti itu. Teks biografi harus punya alur jelas, struktur jelas, tidak menimbulkan tanda tanya di pikiran pembaca. Teks biografi biasanya menggunakan alur maju, ada pula yang menggunakan alur campuran. Biasanya menceritakan kehidupan masa kini seseorang kembali ke masa lalu, kemudian ditutup dengan kesuksesan atau keadaannya di masa depan. Nah, yang selanjutnya bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas dan jelas akan mempermudah pembaca dalam memahami teks yang disampaikan. Selain itu, bahasa yang lugas juga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda atau bias di benak masyarakat. Maka dari itu, penulis teks biografi tidak boleh berbelit-belit dalam membuat sebuah biografi. Penulis harus lugas dan menyampaikan fakta yang ada dengan cara yang menarik, tetapi tidak bertele-tele dan memahami banyak ekonomi kata ya. Terus yang selanjutnya di sini ada struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi di sini agar teks biografi dapat ditulis dengan jelas dan benar, penulis yang bersangkutan harus memahami struktur yang biasanya digunakan alias pakem dalam sebuah teks biografi. Berikut adalah struktur yang bisa diikuti dan diterapkan ya. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, untuk orientasi sendiri ini merupakan pengenalan dari suatu tokoh. Orientasi pada bagian awal sebuah teks harus memperkenalkan tentang gambaran awal dari tokoh. Nah, contohnya seperti tokoh tersebut lahir tahun berapa, terus mempunyai anak, istri, terus dari kalangan orangnya seperti apa, terus ayah ibunya seperti apa. Nah, itu pengenalan gambaran dari tokoh ya. Orientasi awal juga bertujuan memperkenalkan pembaca terhadap pentingnya sebuah tokoh yang dibahas dalam teks biografi tersebut. Maka dari itu, orientasi awal sebaiknya dibuat dengan semenarik mungkin agar masyarakat tertarik untuk menyelami lebih lanjut terkait tokoh ini.
Nah, yang kedua ini peristiwa dan masalah atau bagian isi. Di sini bagian ini yang menyelami lebih dalam mengenai kehidupan tokoh. Bagian isi biasanya dimulai dari masa kecil seorang tokoh dan perkembangannya hingga dewasa. Bagian isi juga menjelaskan mengenai suka duka yang dialami tokoh dan bagaimana seorang tokoh dapat menjadi seperti sekarang ini. Bagian isi ini menceritakan secara lugas mengenai fakta-fakta hidup yang ada di dalam kehidupan seorang tokoh. Jadi di sini isinya adalah mengenai suka duka dari tokoh ya, perjuangan dari seorang tokoh untuk meraih impiannya. Jadi tokoh itu bagaimana menahan rasa sakit untuk meraih cita-citanya ya, seperti itu di bagian isi. Ini nanti menceritakan tentang pengalaman hidup dari tokoh tersebut ya. Jadi di sini ya bercerita tentang itu tadi suka dukanya tokoh yang dialami itu dari nol sampai menjadi sukses seperti yang tokoh tersebut inginkan. Dan di reorientasi ini merupakan bagian penutup dari sebuah teks biografi. Reorientasi memberikan kesimpulan terkait suatu tokoh. Namun meskipun memberikan kesimpulan, tetap saja reorientasi ini harus bersifat netral ya. Jadi tidak boleh dilebih-lebihkan atau bahkan justru dalam kesimpulan ini menyudutkan tokoh tersebut. Dan yang selanjutnya di sini ada unsur kebahasaan. Di unsur kebahasaan ini ada 3 juga, yaitu ada 1 kata hubung, 2 rujukan kata, 3 penanda waktu, tempat, dan cara. Di kata hubung ini merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata yang lain. Kata hubung membuat kalimat menjadi efektif dan juga enak untuk dibaca. Kata hubung bisa berfungsi menjadi 2. Yang pertama adalah konjungsi intrakalimat. Contoh konjungsi intrakalimat adalah dan, tetapi, kemudian, lalu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Adik saya pergi ke sawah dan disusul oleh ayah dan ibu saya. Nah, itu kan hanya di sini tidak terpisah antar kalimat ya, masih dalam satu kalimat. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi intrakalimat. Sedangkan konjungsi antar kalimat sendiri di sini adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain dan dipisah oleh titik. Contoh konjungsi antar kalimat adalah meskipun demikian, oleh karena itu, dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Dokter Andi merupakan dokter yang sangat pintar. Titik. Meskipun demikian, ternyata Dokter Andi juga sering melakukan kecerobohan. Nah, di situ tadi kan kata meskipun demikian itu didahului oleh tanda titik. Jadi itu menggabungkan 2 kalimat yang berbeda. Selanjutnya rujukan kata. Di rujukan kata ini merupakan kata yang merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Apa fungsi dari rujukan kata? Nah, fungsinya adalah supaya penulis tidak mengulang-ulang sebuah kata yang sama. Contoh dari rujukan kata, ini contoh katanya ada ini, itu, di sini, di situ, dan masih banyak contoh yang lainnya. Rujukan kata dapat bervariasi dan sebaiknya digunakan bergantian agar sebuah teks biografi tidak monoton. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Di negeri jiran Malaysia itu terdapat sebuah wisata yang sangat indah. Di situ kami beserta keluarga menikmati pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, kata di situ kati merujuk pada negeri jiran yaitu Malaysia tadi, seperti itu contoh kalimatnya ya. Dan yang kemudian di sini ada penanda waktu, tempat, dan cara.
Nah, penanda tempat adalah struktur bahasa yang menunjukkan tempat. Contohnya seperti di, dalam, dan contoh-contoh yang lainnya. Sementara itu, penanda waktu adalah penanda seperti saat, ketika, dan contoh yang lainnya ya. Terus kemudian penanda cara adalah sebuah hal yang menunjukkan cara dari tokoh. Contoh penanda cara adalah kata dengan, kata menggunakan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Sekarang kita ambil contoh kalimatnya ya, dari penanda tempat dulu ya. Contohnya seperti dalam tadi ya. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Dalam kantung kresek tadi saya menemukan uang berlipat-lipat. Nah, itu tadi penanda tempat. Tempatnya di mana? Yaitu di dalam kantong kresek tadi. Sementara itu penanda waktu adalah penanda seperti saat tadi ya. Itu contohnya seperti ini. Saat tengah malam aku melewati kuburan itu sendirian. Nah, yang jadi waktu adalah kata saat tadi, yaitu menunjukkan kata saat tengah malam tadi. Terus penanda cara ini caranya ada kata dengan dan menggunakan. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Cristiano Ronaldo menendang menggunakan kaki terkuatnya. Nah, itu tadi caranya dengan menggunakan kaki terkuatnya seperti itu. Penanda itu memberikan variasi dalam membuat teks biografi yang tidak membosankan bagi para pembacanya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke kaidah kebahasaan. Di sini pembuatan teks biografi diatur dalam sebuah kaidah kebahasaan. Memang tidak semua mengikat, tetapi ada standar tertentu yang membuat teks biografi menjadi enak dibaca. Nah, di sini tentang kaidah kebahasaan teks biografi ada dua, yaitu yang pertama kata ganti orang ketiga, dan yang kedua bahasa yang konsisten. Kata ganti, di sini ada dua tadi. Yang pertama kata ganti orang ketiga, dan yang kedua ini ada bahasa yang konsisten. Di kata ganti orang yang ketiga ini sudut pandang orang ketiga merupakan sebuah sudut pandang yang senantiasa digunakan dalam penulisan sebuah biografi. Ini sebuah keharusan. Ya memang karena biografi tidak ditulis oleh seseorang yang berada di dalam teks tersebut. Biografi ditulis oleh orang lain. Maka wajib menggunakan kata ganti orang ketiga ya, baik dalam bentuk dia, mereka, tentu tergantung dari berapa orang yang dituliskan dalam biografi tersebut. Nah, di bahasa yang konsisten ini yang nomor 2 ini kebanyakan teks biografi ditulis dengan bahasa baku. Namun tidak ada salahnya menulis biografi dengan bahasa yang tidak baku alias bahasa slang ya. Tentu ini tergantung dari tokoh yang diulas beserta media tempat teks biografi dibuat. Apabila tokoh yang diulas adalah tokoh yang dituakan, tentu saja menggunakan bahasa yang resmi. Sementara itu, tokoh yang dianggap masih muda bisa ditulis menggunakan bahasa yang slang. Media tempat teks biografi dibuat juga berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan. Teks biografi biasanya mengikuti bahasa yang digunakan oleh media. Tokoh yang ditulis pun tentu sesuai dengan tempat media itu yang bersangkutan. Nah, itu tadi mengenai materi dari teks biografi. Sekarang Bapak akan memberikan contoh bacaan teks biografi ya. Sebenarnya ini tugas, namun nanti tugasnya contoh bacaannya Bapak ganti saja ya. Tetap sama kok, udah. Di sini tugasnya yaitu bukan tugas ya, ini contoh. Ini contoh bacaannya mengenai Bambang Pamungkas ya. Pasti dari kalian banyak yang mengenal tokoh tersebut. Nah, di sini dapat dilihat yang berwarna biru ini disebut sebagai reorientasi, karena di sini menggambarkan awal hidup dari seorang Bambang Pamungkas ya. Dan yang berwarna hijau di sini kalian dapat lihat, kalian nanti bisa pause sendiri. Di sini merupakan bagian peristiwa atau bagian isi. Karena di sini merupakan pengalaman perjalanan karir ya, perjalanan karir dari seorang Bambang Pamungkas. Di sini dapat dilihat dari awal dia berkarir hingga dia meraih kesuksesan.
Dan yang paragraf terakhir ini disebut dengan reorientasi. Karena ini adalah bagian penutup. Kalian dapat lihat sendiri, ini adalah penampilan bukan terakhir namun kesimpulan hidup dari seorang Bambang Pamungkas. Dan unsur kebahasaannya di situ kita dapat lihat kata hubung di situ ada kata untuk dan ada kata namun. Yang pertama itu contoh kalimatnya itu ada pemotongan terus memberinya modal untuk mengikuti seleksi Persija. Nah, kata untuk itu merupakan kata hubung dari satu kalimat ya, masih satu kalimat, terus ada kata bla 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 bla. Namun akhirnya pilihan BB jatuh pada klub. Sebelum kata namun itu sebelumnya ada kalimat yang lain, jadi dipotong jadi menghubungkan dua kalimat menjadi kata hubung ini menghubungkan dua kalimat. Dan rujukan kata di situ ada bla 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 membela klub itu lagi. Di situ itu maksudnya adalah rujukan benda. Pria yang memiliki hobi memasak dan kuliner ini, nah kata ini itu merupakan rujukan personal. Sementara itu jawaban yang ketiga itu kita mencari tempat, waktu, dan cara tadi ya. Itu tadi unsur kebahasaan. Di sini ada kata bla 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 dengan mencetak 7 gol selama turnamen. Nah, kata dengan ini berarti menggunakan penanda waktu, tempat, dan cara. Dan yang paling tepat adalah kata dengan ini berarti merujuk pada penanda cara. Seperti itu. Terus di sini penanda waktu ada kata bla 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 di negara kincir angin tersebut. Nah, kata di itu di negara itu maksudnya adalah di negara kincir angin yaitu Belanda. Itu berarti penanda tempat ya. Terus setelah itu ada kata ketika itu BB berhasil mengantongi. Nah, ketika itu berarti itu di situ termasuk sebagai penanda waktu karena ketika itu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti untuk tugas Bapak share yaitu tentang kalian seperti biasa carilah paragraf yang mengandung orientasi peristiwa reorientasi. Terus yang kedua, carilah unsur kebahasaan dari teks, yaitu teksnya adalah tentang mengenai biografi Ki Hajar Dewantoro. Nanti Bapak share ke tugas ya, seperti biasa. Nah, demikian materi hari ini yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekali lagi Bapak menasihati untuk tetap di rumah saja. Semoga pandemi virus ini cepat berakhir agar kita bisa bertatap muka, bertemu lagi di kelas seperti hari-hari biasanya. Amin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.